wa ta'ala menyebut orang-orang yang mereka berkumpul di majelis ilmu, mereka berkumpul dengan tujuan untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Sebagaimana hadis yang mungkin bapak-bapak sudah tahu ya. Karena anak rasa di sini subhanallah bisa dibilang murid-murid senior, soalnya kajian di sini sudah sejak tahun 2000-an, zamannya ustadz senior kita, dan bapak-bapak ini keluaran dari ustadz kita, sehingga bapak-bapak ini jelas sudah next level, udah bukan level ini lagi. Hafalan Quran dan hadisnya sudah banyak insya Allah. Ya, apalagi nuntut ilmunya di Saudi Pak ya. Jadi insya Allah di sini di tempat yang penuh berkah ya. Penuh berkah itu maksudnya negara Saudi ini nggak seperti negara-negara yang lain. Ini negara tauhid, negara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Biladul Haramain. Dan ana nggak bahas kitab dulu, ya mungkin sekedar mengingatkan beberapa hadis-hadis dan ayat-ayat, serta menunjukkan betapa besarnya fadilah saya, Anda, ibu-ibu semuanya berada di negeri tauhid ini. Mungkin bapak-bapak ketika dulu di Indonesia datang tawaran job misalnya dari negeri barat, dari negeri Arab misalnya, kayak negeri Qatar misalnya, Bahrain dan lain-lain, gajinya lebih besar. Dan itu sebagaimana yang diceritakan ke saya, beberapa orang itu cerita gaji di Qatar 5 kali lipat, 10 kali lipat dari gaji Saudi. Akan tapi Anda memilih di Saudi, saat itu pertimbangannya apa? Kebanyakan pertimbangan yang Anda tanya itu pertimbangannya apa? Mekah dan Madinah. Kita kesini tidak cari besar nominal dari harta yang kita miliki, tapi kita cari berkah dari hakikat harta dan gaji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ada maksud lain sebenarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibunya bisa ikut serta di sini, itu ada maksud lain dari Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan Anda berada di sini. Ingatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba itu akan dimudahkan jalannya untuk menuntut ilmu agama. Jadi kita lihat, seandainya kita kembalikan memori ke dahulu, mungkin beberapa tahun lalu, sekitar 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu sebelum Anda berangkat di sini, seandainya saat itu saya menerima job yang ada di Amerika, saat itu keadaan Anda seperti apa? Berbagai macam ya kemaksiatan, hal-hal yang haram, ya jangankan untuk bisa sholat, ya, suatu yang kewajiban saja, untuk bisa ngaji aja susahnya minta ampun. Karena apa? Negara orang kafir. Atau misalnya saya saat itu menerima pekerjaan di tempat lain, di Qatar atau di mana, ya nggak jauh beda dengan tempat lain, tempat-tempat yang ada di barat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya memilih Anda untuk bisa di negeri Saudi, yang mana di negeri ini meskipun ya bisa dibilang gajinya nggak sebesar yang ada teman-teman yang lain, tapi berkahnya subhanallah, tidak ada tempat yang paling berkah lebih besar daripada berkahnya ada di Saudi. Makanya kembali kita ke hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan kepada orang itu, ini Allah yang pengen Pak, bukan sampean. Makanya dinyatakan oleh para ulama, wa illam turidhu anta, meskipun engkau enggan, nggak mau. Ya kadang ada orang ketika ia apa istilahnya dengar ada kajian, ya dengar ada pengajian atau ada taklim, ya awalnya nggak mau ikut, tapi terpaksa ikut. Kenapa? Sohib-sohiban ada di situ semua, masa anak nggak ikut gitu kan? Akhirnya ikut. Itu Allah Subhanahu wa taala inginkan dia agar jadi baik. Maka siapapun yang ia menempuh jalan, yang mana jalan itu meluangkan waktu, ia mau datang untuk duduk di kajian ilmu, kajian apapun, ya ketika ia mau duduk di sana, maka Allah yang ingin orang ini baik. Allah yang ingin orang ini mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, meskipun ia tidak mau.
Nah ini fadilah yang sangat besar, apalagi kita berada di negeri yang sangat berkah. Kita mau dengarkan kajian dengan mudahnya di tempat ini, ya, sampai pemerintah Saudi itu mengadakan jaliyat, mengadakan tauiyah. Pengalaman saya dahulu, atau bahkan mungkin di sini ya, jaliyat itu sampai menjemputin ke rumah masing-masing. Di sini juga Pak ya, di Unaiza kita sampai dijemputin masing-masing ke rumahnya itu. Yang dipersusah sama kafilnya, terus kafilnya dihubungi sama pihak jaliyat, ya, dihubungi sama pihak jaliyat, sampai pembantu dan beberapa saudara-saudara TKI TKW itu dijemput oleh pihak jaliyat. Makanya pemerintah Saudi ya ingin membuka jalan bagi orang-orang tidak hanya mendapatkan uang tapi juga mendapatkan berkah. Maka di sini ada satu hal lagi yang perlu Ana sampaikan juga. Mumpung kesempatan kita berada di Saudi, kesempatan kita berada di negeri yang penuh dengan ilmu. Setiap masjid loh ada kajian di sini. Nah mungkin pertanyaannya sekarang, saya nggak paham Mas, ya, saya nggak tahu. Padahal kita sudah lama di sini berpuluh-puluhan tahun, bahkan bisa dibilang ya anak kecil yang ini anak-anak sekolah di SD Arab kan ya, banyak kan? Di mana? Tapi tahu bahasa Arab. Nah dikit-dikit kan. Tapi kakak pengen tanya, khutbah Jumat paham nggak? Khutbah Jumat. Dikit-dikit paham ya? Suaya-suaya. Bapak paham khutbah Jumat? Nggak, maksud saya nggak harus semua. Nangkep nggak maksudnya? Dikit-dikitnya. Apalagi Pak Faisal udah lama di sini lah ya. Ya, sampean paham lagi? Paham ya, nah ya, lama di sini. Nah, saya kenapa kok menitik beratkan di khutbah Jumat? Khutbah Jumat di Saudi itu pakai bahasa apa? Bahasa Fusha. Orang Arab sendiri, banyak dari teman-teman saya yang orang Arab, entah itu orang Saudi, orang Khalij, apalagi orang Mesir, subhanallah, bahasanya sudah rusak. Maka yang bisa paham kebanyakan bahasa Fusha malah orang Ajam, orang non Arab. Ya, orang non Arab. Iya, bahkan dari Indo, malah yang datang di Indo dari pesantren ketika sampai di sini itu ya termasuk saya, awal-awal saya datang, saya pergi ke toko yang dijaga orang Saudi atau ke Bakolah gitu. Saya pakai bahasa Arab Fusha. Mereka malah bilang, ada yang bilang Sodaqallahul Azim, ada yang bilang anta ma fi kalim Arabi dan seterusnya. Nah, mereka jadi orang Arab di sini, mereka itu seakan-akan kehilangan bahasa aslinya, bahasa Al-Qur'an dan bahasa ilmu. Makanya banyak dari mereka yang urusan nahwu, sorof itu kacau, orang-orang Arab sendiri. Makanya ini kelebihan bagi kita dan juga fadilah bagi dari Rasulullah SAW untuk seluruh kaum muslimin. Karena agama Islam, Al-Quran, hadis tidak hanya khusus milik orang Arab. Agama Islam itu diangkat bahkan oleh orang-orang non Arab. Kita kenal Imam Bukhari. Dari mana beliau? Dari Bukhara. Iya, dari non Arab. Kita kenal misalnya Sibawai, ahli ulama nahwu, orang Persia, malah bukan dari orang Arab. Makanya sekarang pertanyaannya, satu lagi lah sebutkan, Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Siapa beliau? Ahli hadis abad ini, dari Albania, Eropa Timur. Beliau jangan dikira beliau itu asli orang Arab, tidak. Beliau itu dari Eropa Timur. Saat itu terjadi perang ya, kayak sekarang Ukraina dan Rusia. Akhirnya beliau hijrah ke Syam, ke negeri Syam di Syria dan sekitarnya. Lalu beliau belajar bahasa Arab dari nol. Karena pintar bahasa Arab, akhirnya beliau kemana? Beliau hanya bisa baca, modal beliau bahasa Arab hanya baca-baca aja. Lalu beliau ya saat itu juga langsung pergi ke maktabah, sering-sering baca. Modal kita sama semua, nggak ada. Saya sama sampean sama, malah lebih pro sampean, soalnya sampean sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Ya, jadi Syekh Al-Albani sambil kerja memperbaiki jadi tukang servis jam. Ya.
Makanya di sini yang ingin saya angkat ya, yang jadi ana maksudkan itu, ulama itu tidak hanya keluar dari pesantren, ulama itu tidak hanya keluar dari tangan ulama ya, hanya eksklusif, tidak. Jangan dikira Mas saya pekerjaannya cuma sebagai pegawai, saya pekerjaannya cuma jadi istilahnya pekerja pabrik atau dan lain-lain. Saya bukan nggak mau jadi ulama, nggak mau jadi ustadz. Yang menuntut kita untuk jadi ustadz siapa? Nggak ada. Yang menuntut kita untuk jadi ulama itu nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu dan ngaji itu kewajiban setiap muslim. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan sampai kamu jadi ulama, tidak. Tapi ngaji terus menerus. Ya, makanya ngaji dan menuntut ilmu tidak terkhusus kepada mereka orang-orang yang sejak kecil belajar, Pak. Sampean bisa, sampean juga bisa, siapapun itu. Ya, mungkin di sini anak ceritakan beberapa lah. Contoh kita ambil kenal dengan wazir diniyah di Saudi. Siapa nama beliau? Ada yang tahu? Menteri agamanya Saudi. Syekh Soleh Al-Syekh. Syekh Soleh Al-Syekh. Mufti Syekh Abdul Aziz, ini saudaranya. Kalau Syekh Soleh Al-Syekh, beliau Menteri Agama Saudi. Mungkin bapak-bapak melihat, subhanallah, nama beliau kalau disebutkan itu subhanallah, beliau ahli akidah, karya-karya beliau ada puluhan, dan subhanallah ya sudah Menteri Agama, bukan main-main lagi. Tapi lihat backgroundnya. Sebelum beliau jadi Menteri Agama, apa beliau? Muhandis, mekanik beliau. Kuliah S1 mekanik, S2 lupa kuliah apa. Tapi itu nggak menghalangi beliau untuk sambil ngaji di tempat-tempat yang ada di sini. Ngaji yang ada di tempat sini. Ya, kita ambil contoh ulama-ulama terdahulu. Ya, ulama terdahulu. Contohnya Al-Imam Al-Kisai, rivalnya Al-Imam Sibawai, ahli nahwu juga. Beliau sebelumnya diceritakan bahkan pengembala kambing. Mengembala kambing sampai umur 40 tahun. Lalu bagaimana beliau kok bisa menjadi ahli nahwu? Bisa menjadi ahli nahwu. Nahwu loh ya, anak nggak bilang cuma sekedar bahasa Arab, nahwu. Yang sampai i'rab dan sampai ini kok bisa harokatnya ini melebihi orang Arab nih istilahnya. Beliau suatu ketika mengembala kambing, ada seorang ibu-ibu nyiapkan anaknya untuk berangkat ngaji. Anaknya nggak mau ngaji. Akhirnya sama ibu itu bilang apa? Nak, kalau kamu nggak mau ngaji, kamu akan jadi pengembala kambing bodoh kayak dia. Dari situ tersentak Imam Al-Kisai. Ini subhanallah, masa sampai saya dibuat sebagai contoh orang bodoh gitu. Akhirnya beliau ninggalkan mengembala kambing, pergi ke pesantren di umur 40 tahun. Baru mulai belajar. Sampai di sana, beliau pergi ke sana. Belajar umur 40 tahun. Bayangkan saat itu teman-temannya mungkin anak SMP, anak SMA ya, yang masih encer-encer lah. Lalu beliau menuntut ilmu nahwu di pesantren selama 40, saat beliau umur 40 tahun, nggak paham. Putus asa. Pulang kampung beliau udah putus asa, udah saya nggak mau belajar lagi. Saya balik aja ngembala kambing atau balik kampung saya kerja gitu istilahnya. Lalu beliau ketika udah mau sampai di gerbang gapura desanya, beliau saat itu singgah duduk, melihat seekor semut membawa makanan, mau naik ke atas batu. Semut ini naik membawa beban yang lebih berat dari badannya, mungkin 20 kali lipat kan. Naik ke atas, jatuh lagi, naik ke atas, jatuh lagi, naik ke atas, jatuh lagi, sampai puluhan kali, hingga akhirnya dia berhasil. Dari situ Al-Imam Al-Kisai mengambil pelajaran. Ini seekor semut, ia kecil, mengambil beban berpuluh-puluh kali lipat dari beban dia. Ya, dia naik ke atas, akhirnya sampai bisa setelah coba berkali-kali. Saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia, memiliki akal, memiliki iman, apakah saya tidak bisa ketika mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahaminya? Apakah saya tidak bisa untuk belajar bahasa Arab lalu saya tidak paham? Gak jadi pulang, balik ke tempat pesantrennya, belajar lagi hingga akhirnya jadi imam. Rivalnya Imam As-Sibawai. Sampai sekarang nama beliau selalu
sebut-sebut dalam ilmu nahwu. Ini sekali lagi saya angkat masalah ini, mungkin nggak tahu nyampe apa nggak nanti kajian ini ya. Cuma saya angkat ini kenapa Pak? Posisi sampean sebagai pekerja tidak menghalangi sampean untuk belajar di Saudi. Ya, makanya sering ketika saya menghadapi atau ikhwah-ikhwah atau teman-teman yang sudah lama ngaji puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, yang sering saya bukan nasihat ya, istilahnya sarankan ngaji next level. Next level itu apa? Naik kelas. Naik kelas. Apalagi mohon maaf sampean ada di sini, tempat yang sudah istilahnya dirindu-rindukan oleh ratusan ribu santri yang ada di Indonesia, maka jangan sia-siakan. Kalau bisa pulang nggak hanya bawa misalnya di Indonesia bawa uang, bawa harta, tidak, bawa berkahnya Arab, berkahnya Saudi. Apa itu? Ilmu. Ya, ilmu. Toib sekali pertanyaannya sekarang, lah Mas, saya kan nggak paham dengan apa? Dengan agak kesemutan. Mas, saya kan nggak kayak sampean yang belajar dari awal, belajar bahasa Arab seterusnya, terus ngaji lama mondok di pesantren. Basic saya bukan pesantren, ya basic saya umum. Saya lulusan PhD atau lulusan yang lain-lain gitulah, bukan basic saya. Nah, kayak model-model kayak gitu, maka daripada misalnya bapak-bapak ngaji puluhan tahun bahasa Indonesia atau baca-baca, maka lebih banyak saya sarankan cobalah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan terkait dengan dua, kaidah atau istilahnya grammar, ya bahasa Inggrisnya, sama praktek. Nah di sini sampean praktek bisa dengan teman-teman Arab. Makanya yang saya harapkan sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian, kemampuan bahasa Arabnya tingkatkan, mulai belajar bahasa Arab. Toib. Hal kedua, prakteknya di mana? Di kajian ilmu masyayikh. Karena tujuan kita belajar bahasa Arab bukan untuk jadi guru bahasa Arab, bukan untuk kerja di Arab. Kayak dulu misalnya mungkin nggak tahu bapak-bapak ngalami apa nggak ketika pelatihan di mana sebelum berangkat ke sini, ketika dia di Bekasi ya. Soalnya saya pernah dulu sebelum berangkat di Bekasi kan dikasih beberapa kosakata. Ini kosakata nggak benar itu sebenarnya. Dikasih beberapa kosakata. Kita belajar bahasa Arab tidak untuk kerja, tapi untuk memahami firman Allah, untuk memahami sabda Rasulullah SAW. Prakteknya di mana? Di kajian Arab. Ya, sampean nggak paham nggak masalah Pak. Ya, sekali dua kali nggak paham nggak masalah. Insya Allah setelah berkali-kali, insya Allah sampean paham. Jadi kalau bisa, mohon maaf nih, kajian jangan nunggu ustadznya datang. Datangi ada di masjid-masjid. Walaupun sampean nggak paham, sampean dapat berkahnya. Saya di Medina ada kakek-kakek tua itu banyak sekali. Kakek-kakek, mereka di sana duduk udah puluhan tahun, nggak bawa buku, nggak bawa apa. Ketika kita dekati, Mbah, memang sampean paham saya bilang apa? Kan pelajaran hadis gitu. Hadatsana silsilah riwayat-riwayat gitu. Saya nggak paham apa yang dikatakan ini. Tapi karena yang dikatakan beliau berulang-ulang, ya, jadi yang dibahas hadis ini sudah dibahas di Sahih Bukhari, lalu beliau ganti Sahih Muslim, hadisnya sama, jadi saya tahu maksud dari ini nih. Saya jadi malah belajar kepada beliau, padahal beliau orang Mbah ya, pengembala kambing, orang di pinggir yang biasanya ngambil nakal dan seterusnya itu. Jadi beliau nyari istilahnya berkahnya, ya. Dan berkahnya nanti insya Allah Allah akan memberikan kepada Anda yang mau nuntut ilmu, ya, Anda yang mau duduk di kajian ulama, Anda yang mau duduk di kajian ulama, walaupun nggak paham, suatu saat nanti Allah akan memahamkan. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjamin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti akan kami berikan jalannya. Apalagi kita ingin memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang ada di kajian-kajian itu kalau bisa datang. Tanya sebelah, akhi, Alkitab kitabnya apa? Ya, kitab yang dibahas, kitab ini. Toib, kitab yang dibahas, kitab ini. Sampean sambil dengarkan, sampean catat ataupun catat sebisanya ya, insya Allah sedikit-sedikit paham. Apalagi di sini ada banyak komunitas, ada apalagi banyak teman.
Dan ini mungkin beratnya ketika akan memulai atau istiqomahnya, ya, istiqomahnya itu yang berat. Jadi ana istilahnya ya apa ya, bukan berarti mengharap antum jadi ulama gitu, tidak. Cuma berkah Saudi kalau bisa selain dapat berkah uang, dapatkan berkah ketika pulang. Dan ini nggak tahu ada yang sudah pernah pulang ke Indonesia. Nah, ana ingin pertanyaan satu. Ketika sampean pulang, pernah nggak ada orang nanya agama atau dijadikan suruh imam atau? Nah, itu kenapa, Pak? Nah, iya, jenggot dan seterusnya. Karena orang kita pahamnya, orang yang ada di Saudi itu mereka ketika di sana itu selain jadi Pak Haji lah, yang kedua dapat ilmu. Itu sejak dulu nenek moyang kita, sejak zaman dahulu nenek moyang kita. Dulu kalau Bapak buka lembaran, contoh silakan buka di, kalau sempat pulang ya, silakan beli buku ulama-ulama Nusantara. Jadi ulama-ulama Nusantara dahulu mereka itu datang ke Mekah jadi kuli, pulang-pulang jadi ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi ulama Mekah. Ya, kita kenal di sini ada Syekh Anis Thohir di Madinah. Ya. Beliau ahli hadis, beliau asli dari Rembang, nggak tahu bahasa Indonesia tapi tahu bahasa Jawa. Nah, sekarang profil-profil kayak gitu. Mereka yang sebenarnya bukan asli ulama. Mereka yang sebelumnya adalah pekerja. Mereka yang sebelumnya orang biasa bisa dibilang lah kalau kita lihat gitu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dengan ilmu, ya, mengangkat derajat mereka dengan ilmu, itu karena mereka ada keinginan kuat untuk belajar dan mereka bersungguh-sungguh. Dan sekali lagi ya, nah, dari tadi ya, bukan hanya Anda yang bisa, siapapun bisa. Satu ulama lain yang mungkin Anda ceritakan. Assalamualaikum. Baik, satu ulama lain yang mungkin Ana ceritakan. Ini bahkan lebih istilahnya jauh daripada status kita. Beliau adalah Al-Imam Fudail bin Iyad, ulama salaf di generasi tabi'in. Ya, di generasi tabi'in. Diceritakan oleh Ibnu Asakir, Al-Fudail Ibnu Iyad sebelumnya dia itu sebelum jadi imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mana sampai sekarang ucapan beliau dijadikan panutan oleh para ulama. Bapak-bapak tahu apa profesi dia? Begal, pencuri, penyamun. Jadi dia tukang begal orang-orang jamaah haji. Jamaah haji ketika mau berangkat ke Mekah, mereka itu takut sampai doa, bahkan nyari pengawal agar apa? Agar tidak dibegal oleh Fudail bin Iyad. Sampai-sampai mereka itu ketika mau safar, mereka takut safar malam hari. Safarnya kapan? Safarnya pas siang. Jadi tukang begalin jamaah haji yang bawa bekal-bekal itu, dibegalin sama dia. Nah, suatu ketika Fudail bin Iyad akan mencuri di salah satu rumah, ternyata di sana ada seorang wanita membaca Al-Quran. Alam ya'nini ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah tidak tiba bagi orang-orang yang beriman agar mereka bertaubat, mereka takut kepada zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu juga hidayah masuk ke dalam hatinya, dia meninggalkan begal yang saat itu orang takut mendengar namanya, dia langsung masuk ke masjid, belajar ke ulama, jadi ulama nomor 1 sampai orang-orang kafir, orang musyrik, orang ahli bidah ketika dengar nama dia jadi takut. Kebalik. Maka di sini sekali lagi ana mohon ya, ngaji next level. Daripada ngaji bertahun-tahun, ya istilahnya ana nggak minta sampean jadi ustadz, tidak. Tapi alal akol pahami apa yang dikatakan oleh Syekh. Saya sendiri sekitar 12 tahun yang lalu ketika awal datang ke Saudi di Unaiza itu tadi ana pernah cerita. Walaupun ya kayak saya ini Pak,
Saya kan istilahnya baru lulus pesantren, yang ngerti ilmu ya dasar-dasar aja. Masuk ke kajian syekh yang sudah bahas tinggi, bahas fikih tapi khilaf-khilaf ulama. Saya nggak bisa paham apa yang dikatakan oleh syekh. Ngomongnya cepat sekali, terus pembahasannya berat. Ya, pembahasannya berat. Baru bisa paham setelah 6 bulan. Ngerti syekh. Tek-tekannya itu ngerti, paham gitu, ngerti. Nah, apalagi sampean yang sudah puluhan tahun di sini. Udah puluhan tahun di sini, mestinya lebih paham. Ya mestinya, harusnya. Makanya kalau bisa ya sekali lagi Pak ya. Di sini saya lihat tadi sebelum saya berangkat ke Yanbu, saya iseng-iseng aja durusu Yanbu. Jadi kajian-kajian yang ada di Yanbu, kajian ulama yang ada di Yanbu. Ada di beberapa masjid ini, masjid ini, masjid ini. Nah, sampean kalau longgar datang ke sana. Datang ke sana walaupun demi Allah nih, walaupun sampean enggak paham, sampean dapat berkah. Berkahnya apa? Ya, berkah hati Anda tenang. Allah sendiri yang jamin. Makanya kadang ada orang yang biasanya kadang ada beberapa orang tuh curhat ke anak, Ustaz, anak banyak utang, tadi siang dimarahi ini, tadi siang banyak masalah kayak gini. Yang saya wasiatkan cuma satu, ya udah Pak, tutup HP, sampean ambil buku, pergi ke masjid, cari kajian, tenang hati sampean. Karena yang ngomong kayak gini bukan anak, yang ngomong Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau datang, duduk dan pergi ke masjid, salam, apalagi Pak Dharma sesepuh. Sampai mana tadi? Rasulullah SAW sendiri yang jamin, barang siapa yang mau datang duduk ke masjid, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati. Karena rahmat di situ. Malaikat juga berkumpul di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahkan nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Jadi enggak ecek-ecek. Meskipun sampean enggak paham, cari kajian kalau bisa waktu kosong kapan gitu. Kajian ada di masjid mana, syekh siapa, ikuti di sana, beli bukunya, beres. Ya, beli bukunya beres. Dan bismillah. Makanya beberapa asatidzah kita yang ana tahu ya, itu yang dulunya sopir di sini, nggak ada niat untuk belajar, nggak ada niat untuk nuntut ilmu. Di sini niatnya kerja. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi yang ana bacakan hadisnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ia untuk kerja di Saudi, di antara puluhan job yang ada di manapun itu, ketika ia mau datang ke Saudi dengan mungkin gaji yang lebih kecil daripada negara lain, lalu ia di sini ngelihat banyak-banyak kajian, saya nggak paham, ya, dia mau datang, akhirnya pulang-pulang jadi ulama. Banyak. Mungkin yang anda contohkan Ustaz Abdul Twasikal. Beliau yang dulu, Ustaz Abdul Twasikal itu dulu di sini kuliah umum, tapi beliau sela-sela di kuliah umum, beliau sambil dengerin kajiannya atau hadir bahkan di kajian Syekh Shalih Al Fauzan, ulama kibar, mufti di Saudi Arabia. Masya Allah, kan kiprah dakwah beliau sangat besar, ya, kiprah dakwah beliau sangat besar. Dan ini tentu tuntutan bagi kita semua, ya. Tuntutan kita tidak hanya hidup di dunia ini hanya tuntutan dunia saja, tidak, tapi di sana ada tuntutan akhirat. Apalagi kita semua ingin masuk surga, dan satu-satunya jalan pintas masuk surga itu adalah dengan menuntut ilmu, dengan ikut ngaji, ya. Rasulullah SAW bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa ia menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan ngasih shortcut, Allah akan ngasih jalan pintas untuk menuju surga. Bayangkan seorang yang paham ilmu, maka dia akan mengerti bagaimana satu amalan bisa banyak bernilai pahala, ya. Dan apalagi ketika kita mati, kita tinggalin apa sih Pak? Ya, kita udah paham lah, kita mati nggak ninggalin, nggak bawa harta kita, nggak kita bawa mati, tidak. Harta kita tinggal, entah untuk anak, entah untuk keluarga dan seterusnya. Tapi ilmu itu sampai ikut kita mati sampai hari kiamat. Makanya ada hadis yang ma'ruf yang sudah Bapak tahu juga, ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak manusia itu mati, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali tiga. Kecuali sodakoh jariah. Dan sodakoh ini misal kita bersedekah sekarang, bersedekah untuk bangun masjid, ya.
masjidnya nggak digunakan, sudah sedekah kita putus amalannya. Atau bangun apa lagi, atau sedekah untuk untuk anak yatim dan seterusnya, ya bagus. Tapi ketika sudah nggak ada, sudah nggak dimanfaatkan lagi, ya sudah. Tapi yang kedua, kata Rasulullah SAW, au ilmun yuntafa'u bihi, sampai hari kiamat. MLM-nya sampai hari kiamat. Sampaian tahu satu ayat, misalnya surat Al-Fatihah, tahu tafsirnya, toib, sampai ajarkan kepada anak, nak sini duduk dulu, ya, sini duduk dulu. Kalau kamu, walaupun kamu nggak paham maksudnya Al-Fatihah, nggak masalah, sini duduk dulu, saya ajarkan. Sampai ajarkan ke dia Al-Fatihah, ayatnya, bacaannya, tafsirnya. Ketika dia membaca surat itu, Anda dapat pahala, Allah yang menjamin. Ketika dia ngajarkan ke muridnya, anak Anda dapat pahala, Anda juga dapat pahala. Jaringannya luas, ya, jadi nggak terputus sampai hari kiamat. Oleh karena itu dahulu para ulama itu rebutan ngajari anak kecil Al-Quran. Makanya mereka berkata, la tasbiku nabi ta'limi auladikumul fatihah, ya, jangan kalian berebut dahului kami untuk ngajari anak kalian Al-Fatihah. Maka di sini peran orang tua sangat besar, terutama ibu-ibu nih, mohon maaf, madrasatul ula, ibu adalah madrasah utama, ya. Jadi hal kedua juga di sini, keberadaan ibu-ibu ketika ada di Saudi tidak hanya sekedar menemani suami, tapi di sana ada juga tugas lain, yaitu tugas belajar, menuntut ilmu, sama halnya di sini. Jadi kalau bisa ibu-ibu itu juga dapat berkahnya ilmu di sini. Nggak hanya pengajian mungkin sepekan sekali, pengajian di Indonesia nggak, pengajian Arab. Di Madinah kita ada banyak sekali kajian yang khusus wanita. Di sana ada beberapa syekh-syekh yang ngisi di beberapa masjid, dan ternyata di sini juga insya Allah ada tabi'il jaliyat. Nah, kajian-kajian Arab sekali lagi kalau bisa diikuti. Dan juga mumpung berada di sini ya ibu-ibu, kalau bisa juga ikut beberapa kursus bahasa Arab tuh banyak yang gratis-gratisan, Pak. Di online saya berkali-kali nemu, atau bahkan selebaran kursus bahasa Arab tabi'li jam'iyah apa gitu, dan itu gratis. Maka kalau bisa kita mohon luangkan waktu untuk coba belajar, untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami sunnah Nabi Muhammad SAW, demi membentuk generasi anak yang soleh. Dan generasi anak yang soleh ini apabila kita bentuk dan kita sendiri yang mendidiknya, maka kita yang akan dapat pahalanya. Jangan kasih orang lain pahalanya. Masa ditinggalkan, udah biar anak saya diajarkan oleh ustadz ini aja, pahalanya dapat ustadz ini. Sampean sendiri kalau bisa, sampean sendiri yang belajar, ya, belajar ngajari anak Al-Fatihah, ngajari surat-surat, ngajari doa-doa. Sampean yang dapat pahalanya. Luangkan waktu kalau bisa, ya, biar sampean yang dapat pahalanya. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan 3 itu tadi, ketika anak Adam mati, maka yang bisa menjadi pahala mengalir sedekah, ilmu, dan anak yang soleh. Anak yang soleh tidak akan terbentuk kalau orang tua tidak memiliki ilmu. Makanya 2 pahala terakhir ini bisa didapatkan oleh orang tua tatkala orang tua itu berilmu. Toyib, kita ambil beberapa profil ibu-ibu yang hebat, yang mana mereka mencetak generasi para ulama. Siapa? Imam Asy-Syafi'i, ibunya Imam Asy-Syafi'i, ditinggal oleh suaminya meninggal. Ibunya Imam Asy-Syafi'i tidak yang saya tekankan itu anak Anda, aset Anda, tidak hanya aset dunia, aset akhirat. Maka mungkin anak kita ajari ilmu dunia, baik, tapi imbangi dengan ilmu akhirat. Bagaimana caranya? Kita sendiri juga ikut belajar. Sekali lagi, jangan, kalau bisa pelitlah urusan anak. Maksudnya yang ngajari kalau bisa saya, jangan orang lain. Jangan dikasih ke orang lain.
Demi Allah itu pahala Al-Fatihah, cuma sekedar Al-Fatihah ini loh. Saya cuma bilang Al-Fatihah sehari dibaca 17 kali. Ya, lebih bahkan kalau orang sambil sholat sunnah minimal 17 kali. Setiap nih anak sampai dia dewasa, ketika ia membaca Al-Fatihah, yang dapat pahalanya siapa? Kalau Anda yang mengajari, maka Anda yang dapatkan. Ibu-ibu ini juga kalau ngajari doa, yang dapat adalah anaknya. Ya, anaknya. Maka aset anak yang kita miliki tidak hanya aset di dunia, anak sukses, anak nanti sampai S3, S2, tidak. Tapi aset setelah kita mati, anak ini menjadi penerus kita, mendoakan kita anak yang soleh, ya, menjadi anak yang baik. Baik, karena sudah adzan dan singkat, biasanya Isya ada habis Isya? Apa nggak ada? Oh, tadi sebenarnya saya mau membahas tentang bulan-bulan haram. Karena permintaan Pak Dharma juga urusan Ramadan, dekat-dekat Ramadan kan. Tapi ini saya ringkas tadi yang mungkin saya sampaikan. Jadi mohon mumpung ada di sini, dapatkan berkah Saudi. Apa itu Pak? Berkah Saudi, ilmu agama. Dan sampean sudah ngaji berpuluh-puluh tahun, sekali lagi saya anggap senior saya. Jadi lebih lama di sini dari saya, Pak. Makanya insya Allah lebih banyak ilmu yang bisa didapat. Mungkin beda cara dapatnya, mungkin belum tahu cara dapatnya. Maka itu tadi saya sudah saya contohkan beberapa orang yang mereka menjadi ulama, yang mana basic mereka bukan orang pesantren, tapi basic mereka adalah orang umum. Saya ulang lagi, contohnya adalah Syekh Soleh Al-Sheikh, Menteri Agama Saudi. Silakan cari Google tadi nanti, Menteri Agama Saudi, Syekh Soleh Al-Sheikh. Background beliau apa? Engineer. Jadi background beliau bukan orang pesantrenan. Makanya sekali lagi, ilmu ini tidak hanya milik mereka, orang-orang yang belajar ilmu agama dari awal, tapi milik mereka, orang-orang yang mana dia jujur untuk menuntut ilmu agama, dia jujur untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga termasuk ibu-ibu, ya, ibu-ibu mumpung ada di sini, kalau bisa ya belajar bahasa Arab, mantapkan. Terus pulang-pulang alal akol paling tidak paham apa yang dikatakan oleh Syekh. Sehari hadir nggak paham nggak masalah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ana jamin insya Allah langsung paham apa yang dimaksud oleh Syekh di sini. Ya, ibu-ibu juga itu kalau bisa ikut kursus-kursus bahasa Arab, kursus-kursus bahasa Arab yang ada di sini. Jadi bahasa Arab itu adalah modal dasar kita untuk bisa memahami, apalagi kita di sini bisa praktek, ada banyak teman-teman orang Arab, dan ini nggak bisa didapatkan oleh teman-teman kita yang ada di Indonesia. Mungkin sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thayyib. Jadi nanti pada Isya ringkas saja Pak ya, insyaallah.